Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta seni Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita dapat bertatap muka, berkumpul di majelis Sinyal Islam Indonesia yang penuh dengan berkah ini. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas al-isti'anah arba'u khisalin. Meminta tolong ada 4 perkara. Hukum meminta tolong ada 4 hukum. Yang pertama hukumnya mubah. Yang kedua khilaful aula, yang ketiga makruh, yang keempat wajibah. Jadi hukum meminta tolong ada 4 hukum. 1 hukumnya mubah, 2 khilaful aula, ketiga makruh, keempat wajib. Pal mubahah, mana minta tolong yang mubah? Hiya takribul ma'i, meminta didekatkannya air. Itu mubah. Kita mau wudu, embernya agak jauh. Kita mau wudu, embernya agak jauh. Kalau kita mau ngambil air di ember tersebut, harus jalan dulu. Maka minta tolong sama orang lain. Mas tolong. Itu ember yang warna merah, yang isi air, tolong kesinikan, didekatkan kepada saya. Nah, hukum meminta tolong untuk memindahkan ember yang isi air ke dekat saya itu hukumnya mubahah. Wa khilaful aula, ada hukum khilaful aula. Apa khilaful aula? Sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Ketika kita berwudu, kalau tangan kanan bawa gayung, kalau tangan kanan ambil air pakai gayung, kemudian dibanjurkan ke muka, kemudian tangan kiri menggosok-gosokkannya, perasaan asa kurang afdol, perasaan kurang enak nama ada orang lain yang ngucurin, kemudian kita kedua tangan kita begini minta bantuan, Kang Wahyu punten tolong ketika saya wudhu, Kang Wahyu ambil air dari ember, kemudian dikucurin ke muka saya dan saya nanti akan menggosok-gosokkannya. Saya menggosok-gosokkannya gini, Kang Wahyu ngucurin. Maka hukum meminta tolong seperti itu khilaful aula. Bagus nama jangan. Khilaful aula tuh bagus nama jangan. Gitu. Kalau kitanya kondisi sehat. Kalau kita kondisi sehat, janganlah sendiri saja tangan kanan ngambil air, banjurkan ke muka, kocorkan ke muka, biarkan tangan kiri yang menggosok-gosokkannya. Gitu, itu utama daripada minta bantuan orang lain. Hukumnya khilaful aula, maksud khilaful aula bagusnya jangan meminta tolong seperti itu. Wal makruhah, ada meminta tolong hukumnya makruh. Meminta tolong hukumnya makruh apa? Liman yagsilu a'dha'ahu. Ya, liman yagsilu a'dha'ahu. Meminta dikocorkan air ke tangan kita. Punten, pangocorkeun cai ke tangan saya, kocorkeun kita mah gini aja. Nah, gini aja. Orang lain yang ngocorinnya itu makruh. Tadi kalau untuk wajah hukumnya khilaful aula, kalau untuk tangan, untuk kaki, untuk yang lain hukumnya makruh hukumnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah wajibah. Apa wajibah? Hukum meminta tolong wajib. Hiya lil marid indal ajzi. Ya, untuk yang sakit ketika tidak bisa berwudu. Maka kalau yang sakit tidak bisa berwudu, hukum minta didekatkan air. Hukum minta dituangkan air, dikocorkan air ke muka atau ke tangan, itu hukumnya wajib. Kalau orang yang sakit. Masya Allah. Jadi
hukum meminta pertolongan untuk ibadah atau untuk wudhu di sini ada 4 hukum. Yang pertama mubah, yang kedua khilaful aula, yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Wajib adalah untuk orang yang sakit. Para pecinta siasat manusia, saya akan menitik bawahi lil marid untuk orang yang sakit. Mohon maaf, siapa tahu suami kita sakit untuk ibu-ibu. Siapa tahu istri kita sakit untuk bapak-bapak. Siapa tahu orang tua kita sakit. Maka kalau di antara orang yang kita sayangi tersebut sakit, yang harus diperhatikan oleh kita adalah 3 hal. Yang pertama, perhatikan obatnya biar orang tua kita sehat kembali. Bawa ke dokter, kasih obat. Yang kedua, perhatikan pola makannya biar sehat. Dan yang tidak boleh dilupakan, perhatikan ibadahnya. Karena banyak yang tidak paham, memperhatikan kesehatannya, sakit diperhatikan, cepat bawa ke dokter. Makanya diperhatikan, tapi ibadahnya tidak diperhatikan. Khidmat kita kepada orang tua belum sempurna. Suami kita sakit, yang diperhatikan bagaimana supaya suami saya sembuh kembali. Panggil dokter ini, dibawa ke dokter itu, obat ini. Bagus, luar biasa. Diperhatikan pola makan dan asupan gizinya. Bagus, luar biasa. Tapi sayang, ibadahnya tidak diperhatikan. Mohon maaf, khidmat kita kepada istri belum sempurna. Khidmat istri kepada suami belum sempurna kalau belum diperhatikan. Khidmat kita belum sempurna kepada orang tua kalau ibadahnya tidak diperhatikan. Maka bagaimana khidmat seorang istri kepada suami sempurna? Bagaimana khidmat melayani seorang suami kepada istri sempurna? Bagaimana berkhidmat kita kepada orang tua sempurna? Perhatikan tadi kesehatannya. Perhatikan pola makannya. Perhatikan ibadahnya. Apa sih perhatikan ibadah? Sudah datang waktu duhur. Pak, sholat ayo. Bapak wudhu dulu. Wudhuin oleh kita. Bawakan airnya. Siramkan ke sini. Biarkan wudhu. Orang tua kita ngusap-ngusap ke muka. Sudah beres. Pak, sholat. Kalau bapak tidak mampu berdiri sholatnya, duduk saja. Hadapkan ke kiblat. Siapkan baju bersih. Biarkan sholat. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bahkan kalau bisa tidurnya menghadap kiblat seperti orang sholat. Ya, kaki menghadap kiblat seperti orang sholat begini. Masya Allah. Supaya apa? Supaya dia senantiasa menghadap kiblat. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita sudah sempurna khidmat, ketika orang tua kita sakit, kita jaga kesehatannya. Periksa ke dokter sebagainya. Kita perhatikan makan asupan gizinya. Kita perhatikan ibadahnya. Sempurnalah khidmat kita kepada orang tua. Wafat lepas kita tanggung jawab untuk berkhidmat kepada orang tua. Dan ingat, ketika kita total ikhlas berkhidmat kepada orang tua, pintu surga Allah terbuka untuk kita dari jalan khidmat kita kepada orang tua kita. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagaimana kalau saya khidmat kepada orang tua capek? Duhur harus dimandiin lagi. Karena kotor kadang pipisnya di sana. Diwuduin lagi. Sayanya capek. Yang sakitnya pun sakit. Pasti dibawa ke WC dan sebagainya. Digotong capek. Beres duhur asar lagi harus dimandi. Dari asar isya, maghrib, isya lagi. Agama itu sangat mudah. Bagaimana kalau duhur dan asarnya di jamaah takhir? Duhur dan asar di jamaah takhir, sholatnya di waktu asar. Asarnya pun jangan awal. Biarkan dia sholat asar sebentar lagi masuk maghrib. 4:30 baru dimandiin, baru dibersihkin. Ya, jam 5 lebih bawa kita ke tempat sholat, kasih baju dan sebagainya sholat. 5:30 biarkan dia sholat maghrib, Allah, sholat isya dan duhur, sholat duhur dan asar di jamaah Allah. Beres sholat duhur dan asar, sebentar lagi waktu maghrib. Masih punya wudhu. Sholat maghrib dan isya jamaah takdim. Sholat maghrib dan isya jamaah takdim. Sekali memandikan,
orang tua kita, sekali ngewuduin orang tua kita, 4 sholat bisa kita lalui. Duhur asar jamak takhir, isya maghrib jamak takdim, beres. Masya Allah, khidmat kita sempurna pada orang tua. Gimana subuh di jamak? Nggak boleh subuh mah. Kita juga nyase. Subuh mah orang tua sudah tidur pulas. Nah, kita bangunin orang tua, mandiin lagi orang tuanya. Sholat subuh, biasa subuh orang tua dalam keadaan segar, bersih. Masya Allah, khidmat kita sempurna sama orang tua. Inilah pentingnya kita. Jadi ketika kita berkhidmat kepada orang tua, 3 hal perhatikan. Kesehatan orang tua, asupan gizi orang tua, ibadah orang tua harus diperhatikan. Jangan kita lalaikan. Pemirsa, pecinta Islam Indonesia dimanapun berada, saking pentingnya sholat, maka tidak boleh kita tinggalkan. Jadi tidak ada udzur sholat. Nggak bisa sholat karena saya mah sakit. Semampunya aja. Kalau kita tidak mampu sholat berdiri, sholatlah sambil duduk. Tidak mampu juga duduk, sholatlah sambil berbaring semampunya. Semampunya saja. Kalau kita sholat tidak mampu berbaring pusing, sholatlah bil ima dengan isyarah. Bagaimana isyarah ruku, bagaimana isyarah sujud, bagaimana isyarah berdiri. Berjalankanlah bacaan dalam mulut kita semampunya. Jangan terlalu keras. Kalau keras capek, semampunya. Yang penting keluar napas dari kita adalah bacaan dalam sholat. Supaya apa? Seorang anak mengabdi sama orang tua, memperhatikan sholat. Orang tua sholat. Orang tua ngikuti arahan anak sholat, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang tua saya telah wafat. Kata Rasulullah, sudah tertutup pintu surga untukmu. Sahabat tersebut bingung lah. Saya ngadu kepada Rasulullah, orang tua saya wafat. Rasul bilang, sudah tertutup salah satu pintu surga untukmu. Berikutnya sahabat lagi datang, ya Rasulullah, ibu saya wafat. Maka Rasul bilang, sudah tertutup 2 pintu surga untukmu. Bingung. Ya Rasulullah, ketika saya datang kepadamu ya Rasulullah, memberitahu bahwa orang tua saya wafat, kau bilang salah satu pintu surga tertutup untuk saya. Dan saya datang lagi kepadamu ya Rasulullah, memberi kabar ibu saya telah wafat. Rasul bilang, sudah tertutup 2 pintu surga untukmu. Apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Maka Rasul bilang, melayani ibu bapakmu adalah bisa membukakan 2 pintu surga. Berkhidmat kepada orang tua bisa membukakan 2 pintu surga. Khidmat kepada bapak kita, khidmat kepada melayani ibu kita, 2 pintu surga Allah terbuka untuk kita dari jalur berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita. Masya Allah, sahabat tersebut sedih, Masya Allah, saya belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Maka jalur untuk masuk surga lewat berkhidmat kepada orang tua, ya Allah, sudah tiada lagi. Masya Allah, berkhidmat kepada orang tua. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau orang tua kita masih ada. Bahagiakan dia. Perhatikan dia kesehatannya. Perhatikan dia asupan gizinya. Perhatikan ibadahnya. 3 hal. Kesehatan, asupan gizi, perhatikan ibadahnya. Orang tua kita akan bahagia ketika kita memperhatikan mereka ibadah. Kalau orang tua belum umroh, mah kita umroh luar biasa. Kalau orang tua belum haji, mah kita haji. Kalau orang tua udah umroh, mah kita umroh bareng-bareng. Masya Allah, luar biasa bahagia orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Perhatikan orang tua kita dalam ibadahnya. Sebab kebahagiaan orang tua ketika seorang anak memperhatikan orang tua dalam ibadah. Tidak bisa dibayangkan ketika seorang anak memperhatikan orang tua dalam ibadah. Masya Allah. Berarti anak pingin
ibunya, bapaknya masuk surga. Bagaimana Ustaz kalau anak orang tua saya sudah tiada, tapi saya ingin ngabdi sama orang tua saya? Bersedekahlah dengan niat dan harapan kepada Allah, pahalanya untuk orang tua saya. Saya punya tanah 1 hektar, saya wakafkan tanah untuk pesantren dan pahalanya untuk orang tua saya. Orang belajar ilmu agama di sana, 100 orang, 1000 orang belajar agama di sana, 1000 orang pahalanya ngalir untuk orang tuanya. 100 orang, 1000 orang tahfiz Quran di sana, pahalanya ngalir untuk orang tuanya. Masih ada kesempatan meskipun orang tua telah wafat. Dengan berinfak dan bersedekah diniatkan untuk pahalanya untuk orang tua kita. Para pecinta Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan kita all dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa memperhatikan orang tua kita dalam keadaan sehat, dan sudah meninggal pun ingat dengan sedekah untuk orang tua kita. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.